Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih kepada dosen pengampu pengantar manajemen dan bisnis, Prof. Dr. Puji Wahono, SEMSI, dan Butia Permata Juwita, SEMSC. Dan teman-teman semua, semoga bisa memahami penjelasan dari presentasi saya hari ini. Pada kesempatan kali ini, dengan penuh semangat, saya izin mempresentasikan analisis saya yang berjudul Analisis Perusahaan Jeko Donat dan Coffee. Tanpa menunggu lebih lama lagi, saya akan memulai presentasinya. Mohon untuk perhatiannya. Perkenalkan, nama saya Najwa Malaya Putri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Manajemen. Di sini, bagian pendahuluan, pada tahun 2005, tepatnya pada tanggal 26 Juni 2005, mendirikan suatu perusahaan yaitu Jeko yang lahir atas pemikiran pengusaha sukses bernama Johnny Andrean yang merupakan perintis bisnis salon di Indonesia. Pada awalnya, Johnny Andrean ingin melakukan franchise brand donat dari Amerika. Namun, ia menemukan beberapa kendala, yaitu dari bahan-bahan bakunya dan kualitas-kualitas yang ada di negara Amerika tersebut. Setelah itu, Johnny Andrean memutuskan untuk memproduksi sendiri donatnya. Berdasarkan pengalamannya ketika ia berkunjung dan merasakan donat-donat yang ada di negara Amerika tersebut. Butuh waktu selama 3 tahun untuk Johnny Andrean untuk membuka bisnis pasar di Indonesia. Toko pertama yang dibuka oleh Johnny Andrean untuk Jeko Donat dan Coffee ini yang berada di Tangerang, tepatnya di Supermall Karawaci. Burung merak pada logo Jeko, Donat, dan Coffee merupakan representasi visi dan misi perusahaan. Visi perusahaan tersebut menjadi merek donat dan kopi premium internasional yang terkemuka, serta menciptakan tren gaya hidup dalam industri donat dan kopi. Perusahaan juga berkomitmen untuk menjadi tempat yang tepat bagi individu yang ingin meraih cita-citanya. Lalu, misi dari perusahaan Jiko ini adalah menyediakan donat dan kopi berkualitas premium, mendorong karyawan untuk mencapai tujuannya, dan selalu menempatkan pelanggan sebagai prioritas utamanya. Jeko juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik, menyediakan tempat yang nyaman untuk bersantai, seperti ada WiFi atau interior-interior yang cocok untuk generasi muda untuk bersuah foto, dan memperlakukan setiap orang dengan hormat dan martabat. Di sini daftar isi yang akan saya jelaskan, yang pertama adalah making ethical decision and managing a social responsible business. Yang kedua, competing in the global marketplace. Yang ketiga ada from of business ownership. Yang keempat ada entrepreneurship, starting and managing your own business. Yang kelima adalah management and leadership in today organization. Yang keenam ada creating product and pricing strategy to meet customer needs. Yang terakhir ada using technology to manage information. Oke, di bab pertama, ada managing ethical decision and managing a socially responsible business. Yang seperti kita tahu, ada kasus yang melibatkan perusahaan Jeko yang dilaporkan oleh PKPU. eh, Etika bisnis yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan Jeko adalah transparansi dan kejujuran. Dalam menghadapi masalah utang, penting bagi Jeko untuk bersikap transparan kepada pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, karyawan, dan investor lainnya. Mengungkapkan situasi keuangan secara jujur dapat membantu membangun kepercayaan meskipun dalam keadaan sesulit apapun. Keputusan untuk mengungkapkan informasi yang relevan mengenai masalah keuangan dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasinya adalah bagian dari etika bisnis yang baik. Tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan
Perusahaan Jeko memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepentingan semua pemangku kepentingan. Dalam hal ini, perusahaan harus mempertimbangkan dampak dari keputusan finansialnya terhadap karyawan yang mungkin menghadapi ketidakpastian terhadap pekerjaannya jika perusahaan mengalami masa-masa yang sulit seperti saat ini. Selain itu, perusahaan Jeko perlu berkomunikasi dengan pemasok dan mitra bisnis yang terkait oleh perusahaan tersebut untuk memastikan bahwa mereka tetap mendapatkan informasi yang diperlukan tentang situasi dari perusahaan Jeko ini. Pengambilan keputusan etis. Dari proses pengambilan keputusan dalam situasi PKPU, manajemen perusahaan Jeko harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap opsi-opsi yang ada, termasuk restrukturisasi utang atau mencari investor yang baru. Proses ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan etika dan keberlanjutan perusahaan. Manajemen juga harus melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan untuk mendapatkan masukan dan menjaga nilai moral sesama timnya. Oke, lanjut. Di sini ada tanggung jawab sosial perusahaan atau CCR. Meskipun sedang menghadapi kesulitan finansial, perusahaan Jeko harus tetap berkomitmen pada tanggung jawab sosialnya, mencakup program-program yang mendukung komunitas lokal atau kegiatan amal yang sudah berjalan. Dengan tetap menjalankan program CCR, perusahaan Jeko dapat menunjukkan bahwa mereka peduli terhadap masyarakat meskipun perusahaan tersebut dalam mengalami kondisi yang sulit. Dengan begitu juga bisa menyelamatkan reputasi perusahaan. Tindakan tersebut dalam menangani krisis ini akan mempengaruhi reputasinya di masa yang akan datang. Menunjukkan komitmen terhadap etika bisnis dan memperbaiki tanggung jawab sosial dapat membantu memperbaiki citra perusahaan setelah melewati masa-masa yang sulit. Lalu di sini ada bab kedua, competing in the global marketplace. Di sini ada hambatan bagi perusahaan Jeko. Yang pertama, ada regulasi dan standar perusahaan Jeko. Sebagai perusahaan yang bergerak di industri makanan dan minuman, harus mematuhi regulasi yang berlaku di setiap negara di tempat perusahaan beroperasi seperti Jepang atau negara Eropa yang lainnya yang bisa menjadi hambatan perusahaan Jeko ini. Lalu yang kedua, tarif dan pajak impor. Sebagai perusahaan yang mengimpor bahan baku dan peralatan dari luar negeri yang memastikan produksi donat dan kopi tersebut premium. Tarif impor ini bisa meningkatkan biaya operasionalnya perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir ada perbedaan budaya dan preferensi konsumen. Di setiap negara memiliki selera dan preferensi konsumen yang berbeda. Adaptasi produk perusahaan Jeko untuk memenuhi selera lokal seperti membuat variasi rasa yang unik, yang baru, dan bentuk-bentuknya yang lucu. Dan mengubah konsep toko menjadi langkah penting untuk mengatasi hambatan dari perusahaan Jeko ini. Lalu ada dampak bagi perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional seperti perusahaan Jeko yang beroperasi di berbagai negara menghadapi dampak yang perlu dikelola untuk memastikan pertumbuhan perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman ini. Yang pertama, ada perusahaan multinasional seringkali menghadapi kendala operasional yang berbeda di tiap negara, seperti peraturan lokal, biaya operasional yang bervariasi, serta tantangan terkait dengan manajemen rantai pasokan internasional. Perusahaan Ceko harus mengelola operasi di berbagai negara dengan cara yang fleksibel dan efisien untuk mempertahankan keunggulan dari makanan dan minuman di dalamnya. Di sisi lain, beroperasi secara global memberikan perusahaan Jeko punya kesempatan untuk memanfaatkan ekonomi skala dan memperluas jangkauan pasarnya. Dengan adanya produksi dalam jumlah besar, perusahaan ini dapat menekan biaya dan meningkatkan keuntungan. Tantangan bagi perusahaan di pasar global. Perlu kita tahu banyak pesaing-pesaing yang memiliki kualitas yang lebih bagus dan itu. Dan
Jeko mempunyai pesaing yang sangat lumayan lumayan menghadapi merek-mereknya, yaitu ada terutama pada Dunkin yang sudah lama berdiri pada tahun 1990-an. Persaingan yang ketat, perusahaan Jeko harus bersaing dengan merek-merek internasional besar seperti Dunkin Donut, Krispy Kreme, dan Starbucks yang biasanya sering ada di kalangan-kalangan anak muda sekarang, yang sudah memiliki basis pelanggan yang kuat di banyak pasar global. Persaingan ini mencakup berbagai aspek, seperti harganya, kualitas harga, kualitas produknya, dan inovasi layanan yang ada di merek-merek tersebut. Menjaga keunggulan kompetitif dalam menghadapi merek-merek ini merupakan tantangan yang besar dan cukup sulit bagi Jeko. Lalu tantangan kedua adalah perubahan tren konsumen. Konsumen semakin sadar pentingnya gaya hidup sehat, termasuk pola makanan bergizi dan rendah kalori. Seperti donat yang perlu kita tahu juga donat memenuhi kalori yang cukup tinggi. Dan makanan manis ini bisa menghadapi penurunan permintaan dari segmen konsumen yang peduli kesehatan. Perusahaan Jiko menanggapi tren ini dengan mengembangkan produk baru yang lebih sehat, seperti eh, membuat variasi donat rendah kalori dan kopi yang tanpa gula, dan penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan, hingga pengelolaan sampah di setiap outlet-outlet perusahaan Jeko itu. Lalu yang ketiga ada kenaikan biaya operasional. Kondisi ekonomi yang tidak stabil atau resesi di negara tempat Jeko beroperasi bisa mengurangi daya beli konsumen. Sebagai perusahaan yang menawarkan produk premium dengan harga yang terjangkau, namun menghadapi penurunan permintaan saat krisis ekonomi, perusahaan Jeko beroperasi di berbagai negara. Fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan tersebut. Lalu di sini ada peluang bagi perusahaan di pasar global. Yang pertama, minat terhadap mengonsumsi kopi di kafe. Perlu kita tahu, anak muda sekarang banyak yang mengonsumsi kopi dibanding teh. Semakin banyak orang yang menikmati pengalaman di kafe, yang memberikan peluang besar bagi perusahaan Jeko untuk mengembangkan lebih banyak toko dan memperkenalkan konsep kafe-kafe mereka di pasar-pasar global ini. Lalu yang kedua ada kebutuhan untuk pengalaman pelanggan yang lebih baik. Perusahaan Jeko memanfaatkan peluang dengan merancang tokonya jauh lebih menarik dengan interior dan perlengkapan lainnya dengan unik dan Instagramable, karena banyak generasi anak muda yang nongkrong dan bersuah foto untuk membagikan pengalaman mereka di media sosialnya. Lalu berkolaborasi dengan brand lain. Kolaborasi antara Jeko dan Breedlove atau yang sekarang sudah ganti menjadi Mako bisa menjadi peluang bisnis yang sangat menguntungkan, baik dalam hal diversifikasi produk, peningkatan pengalaman pelanggan, maupun perluasan jangkauan pasar. Memanfaatkan kekuatan masing-masing dan menciptakan produk berkolaborasi yang inovatif. Kedua, kedua perusahaan tersebut bisa memperkuat posisi mereka di pasar dan lebih kompetitif di industri kuliner dan kafe. Oke, kita ke bagian form of business ownership. Perusahaan Jiko adalah salah satu contoh perusahaan dengan model waralaba. Hal ini, perusahaan Jeko bertujuan untuk memanfaatkan model waralaba sebagai strategi ekspansi bisnis dengan model waralaba. Perusahaan Jeko dapat memperluas jangkauan pasar
dengan lebih cepat mengurangi resiko finansial dan memungkinkan pemilik waralaba untuk mengelola lokasi mereka secara independen, namun tetap di bawah standar eh, dan pedoman yang ditetapkan oleh perusahaan Jeko sebagai pemilik mereknya. Perusahaan Jeko juga beroperasi dalam bentuk corporation karena saat ini sudah memiliki skala yang besar, pengaruh internasional dan banyaknya karyawan dan di berbagai outlet yang ada di wilayah atau negara lainnya. Sebagai sebuah corporation, eh, perusahaan Jeko memiliki entitas hukum yang terpisah dari pemiliknya, yang artinya perusahaan ini memiliki hak dan kewajiban hukum sendiri. Sebagai perusahaan besar, perusahaan Jeko dapat memanfaatkan keuntungan dari struktur corporation untuk meningkatkan kemampuan manajerial, akses modal, dan beroperasi di pasar internasional. Di sisi lain juga dapat mengurangi resiko dengan mengandalkan model waralaba untuk mengurangi tanggung jawab operasional secara langsung. Perusahaan Jeko sebagai perusahaan yang sudah berkembang secara pesat menggunakan kombinasi waralaba dan corporation untuk memperluas bisnisnya. Dengan memanfaatkan model waralaba dan corporation, perusahaan Jeko dapat mempercepat ekspansi ke berbagai wilayah dan negara-negara yang ada di Indonesia. Sementara itu, status corporation memberikan akses untuk mengelola risiko dan mendapatkan modal-modal yang lebih besar lagi untuk mempertahankan lebih lanjut oleh perusahaan tersebut. Pemilihan bentuk kepemilikan bisnis yang tepat membantu perusahaan Jeko mengatasi tantangan bisnis dan memperkuat posisinya di pasar global. Ini contoh gambar eh, outlet yang ada di Summarecon Mall Bekasi. Oke, lanjut. Lanjut ke bab selanjutnya ada entrepreneurship, starting and managing your own business. Perusahaan Jeko dimulai sebagai usaha kecil yang dibangun oleh seorang pengusaha, yaitu yang lebih kita tahu, yang sudah saya jelaskan juga, yaitu Johnny Andrean dengan visi untuk menciptakan merek donat yang tidak hanya enak, tetapi juga inovatif, dan memadukan konsep kafe dan produk makanan ringan, premium, seperti banyak pengusaha-pengusaha yang lainnya. Pendiri perusahaan Jeko menghadapi tantangan yang umum dalam menjalankan bisnis baru, yaitu menciptakan produk yang bisa diterima oleh pasar yang di Indonesia dan mengelola operasional yang efisien. Pada fase awal harus menghadapi tantangan seperti pengenalan merek. Pasti banyak yang kalau membuat bisnis banyak yang belum tahu pasti dalam pengenalan merek ini. Lalu pemasaran yang efektif dan manajemen sumber daya. Salah satu hal yang penting dalam entrepreneurship adalah kemampuan untuk mengidentifikasi peluang pasar. Perusahaan Jeko melihat bahwa kafe dan makanan ringan di Indonesia, khususnya yang menawarkan produk donat dengan varian rasa dan tampilannya yang menarik, untuk memanfaatkan tren gaya hidup generasi muda yang semakin menginginkan tempat nongkrong yang nyaman sambil menikmati cemilan dan kopi. Maka dari itu, perusahaan Jeko tidak hanya berfokus pada penjualan produk, tetapi juga pada pengalaman pelanggannya yang mencerminkan kemampuan kewirausahaan yang baik dalam membaca target pasar dan mengembangkan produk yang relevan dengan kebutuhan konsumen-konsumennya. Selain itu, salah satu tantangan yang dihadapi oleh pengusaha adalah mengelola keuangan dan mengatur modal yang diperlukan untuk pertumbuhan bisnis. Joni Andrean kemungkinan memanfaatkan modal pribadinya atau mencari investor untuk mendanai ekspansi bisnisnya. Keputusan yang diambil olehnya untuk berinvestasi dalam kualitas produk dan pengalaman pelanggan terbukti sangat tepat.
Untuk mengelola dan memimpin perusahaan yang berkembang pesat, seorang pengusaha memiliki sifat kepemimpinan yang efektif. Juga sangat dibutuhkan untuk membuka bisnis-bisnis. Dengan mengembangkan tim manajemen yang kompeten dan berpengalaman, perusahaan Jeko bisa berkembang menjadi salah satu perusahaan besar dalam industri makanan dan minuman di Indonesia, bahkan di pasar internasional. Manajemen risiko adalah aspek penting lain dalam kewirausahaan, dan perusahaan juga harus menghadapi tantangan seperti persaingan harganya dan ketergantungan pada tren pasar. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan mengambil langkah strategis dengan menghadirkan produk-produk yang terus diperbarui, kayak varian rasanya dengan bentuk-bentuk yang unik, dan menyesuaikan dengan keinginan konsumennya. Perusahaan selalu berusaha untuk menjaga kualitas produk dengan menggunakan bahan baku yang terbaik, yang premium, dan melakukan inovasi untuk menciptakan varian yang baru dan menarik untuk konsumen minati. Salah satu langkah sukses yang diambil oleh perusahaan Jeko ini memperkenalkan berbagai macam produk makanan dan minuman selain donat, ada juga kopi, ice cream, yogurt, dan minuman lainnya yang menambah daya tarik eh, para konsumen di outlet-outlet tertentu. Dengan strategi ini, Jeko berhasil meminimalisir risiko yang datang dari ketergantungan pada satu produk doang. Oke, lanjut. Selain itu, pengusaha yang sukses harus mampu beradaptasi dengan teknologi dan tren pasar. Perusahaan Jeko telah memanfaatkan teknologi secara efektif untuk mengelola operasionalnya bisnis mereka, seperti menggunakan sistem manajemen informasi atau MIS untuk memantau penjualan dan persediaan secara real-time, serta platform digital untuk memasarkan produk mereka, serta melalui aplikasi pengiriman online dengan berfokus pada kemudahan akses dan kenyamanan para pelanggannya. Perusahaan Jeko mampu meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperluas pasar secara signifikan. Dalam ekspansi dan pertumbuhan, Jeko memulai dengan membuka beberapa gerai di Indonesia sebelum akhirnya mengembangkan merek-merek ini ke internasional. Keputusan untuk melakukan ekspansi internasional menunjukkan visi kewirausahaan yang sangat matang karena mereka berhasil menyesuaikan produk dengan preferensi pasar lokal di negara-negara seperti Malaysia, Filipina, dan Timur Tengah atau negara-negara lainnya. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan bisnis yang baik memerlukan pemahaman tentang pasar global dan kemampuan untuk mengadaptasi produk dengan kebutuhan yang berbeda di setiap negara-negaranya. Oke, lanjut ke bab selanjutnya yaitu Management and Leadership in Today Organization. Struktur pada perusahaan Jeko. Perusahaan Jeko menggunakan model waralaba yang seperti saya jelaskan tadi, memerlukan struktur organisasi yang lebih desentralisasi. Dalam model ini, pemilik waralaba memiliki kebebasan untuk mengelola operasional outlet-outlet mereka, tetapi mereka tetap harus mematuhi standar yang ditetapkan oleh pusat perusahaan. Struktur macam ini memungkinkan Jeko untuk memperluas operasionalnya dengan cepat tanpa harus mengendalikan setiap outlet secara langsung. Meskipun ada desentralisasi dalam hal pengelolaan harian, manajemen pusat Jiko tetap memiliki kontrol strategis mengenai kualitas produk, pemasaran, dan ekspansinya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan menerapkan struktur yang menggabungkan sentralisasi dan desentralisasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing tiap unit bisnisnya. Next, ada gaya kepemimpinannya. Perusahaan Jeko tampaknya lebih menekankan pada kepemimpinan partisipatif, terutama dalam hal hubungan dengan mitra waralaba.
dan karyawan di lapangan. Di dalam jaringan waralaba, para pemilik cabang diberikan otonomi dalam operasional sehari-hari, tetapi mereka tetap harus mengikuti standar yang ditetapkan oleh pusat perusahaan. Meskipun manajemen memberikan pedoman dan standar keputusan operasional yang lebih spesifik, diambil bersama-sama antara manajer pusat dan mitra waralaba. Gaya kepemimpinan kendali bebas terlihat dalam pengelolaan waralaba meskipun standar kualitas dan kebijakan perusahaan ditetapkan secara ketat oleh manajemen pusat. Setiap mitra waralaba atau cabang diberikan kebebasan dalam operasional sehari-hari, memiliki kontrol lebih besar atas bagaimana menjalankan bisnis, misalnya dalam hal pengelolaan staf, jam operasional, dan penerapan promosi lokal. Gaya kepemimpinan ini memungkinkan perusahaan Jeko untuk tetap fleksibel dan inovatif dalam menghadapi tantangan pasar sambil memastikan bahwa kualitas dan pengalaman pelanggan tetap terjaga dengan baik di seluruh jaringan waralaba perusahaan tersebut. Struktur yang terbentuk organisasi ini menggunakan struktur komite. Pengambilan keputusan besar dilakukan oleh tim manajerial kolektif yang melibatkan berbagai departemen seperti pemasaran, operasional, dan keuangan, berguna untuk menciptakan keputusan strategis yang sejalan dengan tujuan perusahaan. Keputusan tentang produk, harga, dan ekspansi pasar melibatkan kolaborasi lintas fungsi yang lebih bersifat kolektif dan terpusat, tetapi tidak melibatkan dua atasan seperti pada struktur matriks. Gitu. Lanjut, di bab creating product and pricing strategies to meet customer needs. Yang pertama ada strategi pemasaran. Perusahaan Jeko sangat fokus pada pengembangan produk yang inovatif untuk menjaga minat pelanggannya. Dalam hal ini, perusahaan menggunakan prinsip diferensiasi produk yang menonjol di pasar, yaitu pertama varian rasa donat bagian yang menjadi produk utama bagi perusahaan secara musibat di hari yang istimewa, yang membuat rasa dan bentuknya yang unik seperti gambar yang ada di sini nih. Kan mau mendekati Natal, pasti ada inovasi yang membentuk sesuai hari-hari yang istimewa. Kedua, kopi dan minuman tidak hanya menjual donat seperti teh dan minuman dingin yang semakin diminati oleh konsumen yang mengikuti tren. Dan yang terakhir, produk bundling. Jeko juga menawarkan paket yang menarik seperti kombinasi donat dan kopi dalam satu paket dengan harga yang lebih murah. Bisa mendapatkan kopi dan donat secara yang murah. Oke. Strategi harga. Perusahaan Jeko sering mengadakan promosi dan diskon, terutama untuk produk baru atau di hari-hari tertentu seperti hari ulang tahun Jeko. Mereka juga melakukan kerjasama dengan platform pengiriman makanan untuk menawarkan potongan harga bagi pembelian online. Strategi harga Jeko tidak hanya mencerminkan kualitas premium, tetapi juga dirancang untuk menarik pelanggan melalui berbagai tawaran nilai tambah, terutama dengan promosi musiman dan penawaran bundling. Oke, di sini seperti yang dilihat ada promo-promo di setiap musiman, di setiap hari-hari istimewa. Di sini ada di hari-hari Sumpah Pemuda harganya menjadi lebih murah, terus di hari Valentine dan biasanya di HUT RI Kemerdekaan Indonesia. Promosi dan komunikasi terhadap konsumen. Promosi dan komunikasi adalah kunci untuk membangun kesadaran merek dan menarik pelanggan. Perusahaan Jeko menggunakan berbagai alat pemasaran untuk menjangkau target pasarnya dengan menggunakan media sosial dan influencer untuk mempromosikan produk dan menampilkan foto produk yang menarik dan konten yang bersifat engaging untuk
generasi muda. Setelah itu, dengan promosi diskon dan event, perusahaan Jeko mengadakan acara tertentu seperti ulang tahun atau perayaan hari besar di mana mereka menawarkan diskon atau produk edisi terbatas. Promosi-promosi yang dilakukan perusahaan Jeko lebih bersifat tersegmentasi dan berfokus pada konsumen muda yang aktif di dunia maya. Dan contoh-contoh yang saya jelaskan tadi seperti gambar ini, itu inovasi baru dari eh, Hari Valentine dengan membentuk donat secara love dengan identik dengan warna pink dan donat kemerdekaan yang warnanya merah putih. Lalu ada strategi penempatan. Lokasi strategi untuk membuka outlet di tempat-tempat yang ramai dan sering dikunjungi oleh target pasar. Tempat yang menjadi pemilihan outlet yaitu yang pertama ada mall dan pusat perbelanjaan. Lokasi ini sangat relevan karena target pasar mereka adalah kaum muda dan keluarga yang sering mengunjungi mall untuk berbelanja. Yang kedua ada pusat kota dan area perkantoran untuk para karyawan atau pekerja kantoran yang ingin bekerja sambil minum kopi dan donat menikmati hangatnya suasana tersebut. Lalu yang ketiga ada tempat wisata dan area hiburan karena memungkinkan mereka menjangkau pelanggan yang sedang berlibur atau mencari tempat untuk menikmati makanan-makanan ringan yang ada di luar rumah yang jarang mungkin bosen atau gimana untuk makan makanan yang lebih unik, lebih manis. Lalu yang terakhir ada drive-thru. Selain berada di mall, beberapa lokasi Jeko juga memiliki drive-thru untuk memberikan kenyamanan lebih kepada pelanggan yang ingin membeli produk dengan cepat tanpa harus masuk ke dalam outlet tersebut. Di sini ada strategi penempatan lagi, pengembangan saluran distribusi online e-commerce. Perusahaan Jeko tidak hanya mengandalkan penempatan outlet secara fisik, untuk menjangkau konsumen, mereka juga memanfaatkan saluran distribusi online untuk menjual produk mereka melalui aplikasi pengiriman makanan dan platform e-commerce. Merupakan strategi penting karena perubahan perilaku konsumen yang semakin mengarah pada belanja online dan pengiriman produk secara langsung ke rumah tanpa harus datang ke outlet tersebut. Penempatan di tempat-tempat publik dan event selain outlet tetap perusahaan Jeko juga memanfaatkan penempatan produk di tempat-tempat publik dan event-event khusus untuk memperkenalkan produk mereka pada audiens yang lebih luas lagi, seperti event, sponsorship, dan bekerja sama dengan brand-brand yang lainnya. Oke, di sini ada pemasaran nirlaba. Pemasaran nirlaba pada perusahaan Jeko berfokus pada tujuan yang lebih luas daripada sekedar keuntungan finansial, yaitu membangun hubungan yang bermakna dengan masyarakat melalui kegiatan sosial yang memiliki dampak positifnya. Mereka juga menerapkan prinsip-prinsip pemasaran nirlaba dalam beberapa inisiatif yang mencerminkan tanggung jawab sosial perusahaan atau CCR yang sudah saya jelaskan tadi. Salah satu contohnya adalah melalui program donasi yang melibatkan konsumen untuk memberikan kontribusi dalam kegiatan sosial, seperti bantuan untuk korban bencana alam atau organisasi yang fokus pada pendidikan dan kesehatan. Di sisi lain juga, dalam upaya meningkatkan citra positif, perusahaan Jeko juga mengembangkan produk khusus yang memiliki nilai sosial, seperti donat dengan bahan-bahan sehat atau produk yang sebagian dari penjualannya disumbangkan untuk tujuan sosial. Hal ini tidak hanya menarik bagi para konsumen yang peduli pada isu-isu sosial, tapi juga memberikan nilai tambah bagi pelanggan yang ingin membeli produk yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Perusahaan Jeko juga terlibat dalam pemberdayaan karyawan dan komunitasnya. Misalnya, perusahaan dapat mengadakan program pelatihan dan pemberdayaan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat lokal dalam industri makanan dan minuman. Lalu, pembahasan yang terakhir ada using technology to manage information. Perusahaan Jeko telah mengimplementasikan berbagai teknologi informasi yang sangat penting dalam mengelola operasional bisnis mereka. Teknologi informasi menjadi komponen kunci yang memungkinkan perusahaan untuk mengelola dan memproses data secara efisien, serta mendukung keputusan yang lebih cerdas
Sistem manajemen informasi atau MIS yang digunakan oleh Jeko membantu perusahaan dalam mengelola data penting yang berkaitan dengan berbagai aspek bisnis, mulai dari pengelolaan investasinya, bahan baku hingga pemantauan transaksi penjualan. Dengan teknologi ini, perusahaan Jeko mampu memonitor stok bahan dan kinerja setiap outlet-outlet secara real time, memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang cepat dan tepat. Hal ini mengurangi kemungkinan terjadinya kelebihan atau kekurangan stok yang ada di perusahaan tersebut yang akan berdampak buruk pada operasional perusahaan. Selain itu, perusahaan juga memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan melalui sistem Customer Relation Management atau CRM yang membantu mereka dalam mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan. Data yang didapat dari transaksi pembelian dan interaksi pelanggan memungkinkan perusahaan Jeko untuk lebih memahami preferensi dan kebiasaan konsumen mereka. Dengan teknologi ini, perusahaan dapat menyesuaikan produk atau penawaran mereka untuk lebih memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Sebagai contoh, melalui aplikasi mobile dalam platform pengiriman online lagi seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, ataupun yang lainnya, pelanggan dapat dengan mudah memesan produk Jeko tanpa harus datang langsung ke outlet. Aplikasi ini tidak hanya memberikan kenyamanan bagi para konsumen, tetapi juga menjadi alat yang sangat berguna bagi perusahaan Jeko untuk menganalisis pola pembelian dan perilaku konsumen yang selanjutnya dapat digunakan untuk merancang kampanye pemasaran yang lebih efektif lagi. Oke, di sini lanjut. Ke perusahaan Jeko juga menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dalam proses produksi dan pengiriman. Dengan mengadopsi teknologi otomatisasi dalam pembuatan produk seperti proses pemanggangan donat yang konsisten dan efisien, perusahaan Jeko memastikan kualitas produk tetap terjaga dan sambil mengurangi waktu produksi, berkontribusi pada pengiriman produk yang lebih cepat, pelanggan, dan membantu perusahaan mengoptimalisasi proses operasional mereka. Selain itu, dengan adanya teknologi untuk pengiriman online, perusahaan Jeko dapat melayani pelanggan lebih luas tanpa terbatas pada lokasi fisik ke outlet mereka, yang pada gilirannya membuka peluang untuk menjangkau konsumen di berbagai daerah, bahkan di luar-luar kota. Penerapan teknologi juga berperan besar dalam menganalisis data untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Data yang terkumpul dari berbagai outlet dan saluran digital lainnya untuk mengidentifikasi tren pasar seperti produk mana yang paling diminati, paling disukai untuk para anak muda atau untuk yang anak kecil dengan gambar-gambarnya yang lucu atau unik, menjadi menjadi eh, analisis yang bagi perusahaan Ciko ini. Wak- atau waktu-waktu tertentu yang memiliki lonjakan permintaan. Contohnya kayak hari penyoblosan presiden atau yang lainnya atau hari kemerdekaan biasanya waktu-waktu seperti itulah atau di hari libur ya, seperti yang kita tahu standarnya basicnya itu pasti di hari-hari libur, di hari-hari santai gitu. Analisis data ini memungkinkan mereka untuk merancang strategi pemasaran yang lebih tepat, memperkenalkan produk baru yang sesuai dengan keinginan konsumen, serta memprediksi kebutuhan stok yang lebih akurat. Sebagai contoh, dengan mengetahui waktu-waktu puncak permintaan, perusahaan Jeko dapat menyesuaikan jadwal produksi dan persediaan mereka untuk memastikan bahwa mereka dapat memenuhi permintaan tanpa ada kekurangan atau pemborosan pada bahan-bahannya. Lalu ada keamanan data pelanggan juga menjadi perhatian penting bagi Jeko dalam mengelola informasi. Perusahaan telah menerapkan sistem enkripsi data dan menggunakan payment gateway yang aman untuk melindungi data pribadi dan transaksi pelanggan. Keamanan informasi ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan para pelanggan, terutama saat mereka melakukan transaksi secara online. Dengan menerapkan langkah-langkah keamanan yang canggih, perusahaan Jeko tidak hanya memenuhi regulasi perlindungan data, tetapi juga memberikan rasa aman bagi konsumen yang menggunakan layanan digital mereka dengan cara memesan perusahaan eh, merek Jeko ini dengan secara aman, aman, tepat, dan sampai di tempat tanpa ada sedikit pun.
Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf bila ada kesalahan atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.